Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Nah teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat mereview ya mengenai peralatan tenis meja, yaitu baik karet ataupun kayu ya. Nah ini ada satu hal yang menggelitik ya, mungkin yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi ada salah satu netizen ya yang mengatakan bahwa karet yang penting dalam peralatan adalah kayunya yang mahal ya. Jadi kalau kita punya kayu yang bagus, yang mahal ya, itu mau karetnya yang biasa aja, karet yang 50.000, karet yang mungkin karet mati pun itu nggak ada soalnya. Ada yang teman-teman kita yang menyatakan hal semacam itu. Nah, jadi teman-teman ya, hal semacam itu sebetulnya tidak apa namanya ya, bukan tidak dibenarkan ya. Boleh-boleh saja ya kita mempunyai prinsip ataupun mempunyai pandangan seperti itu. Yang penting karetnya itu kayunya adalah kayu yang bagus ya. Dalam artian kayu bagus ya pasti rate harganya juga pasti harga yang mahal ya. Misalkan anggap saja seperti yang kayu-kayu butterfly, yang ZLC ataupun yang super ZLC ya, ataupun super ALC, dimana harganya udah pasti di atas 3 juta ya. Kemudian karetnya menurut dia adalah karet yang harga 50.000. Anggap saja seperti karet Yinhe ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita lihat kayu ya, dimana kayu itu kan mempunyai karakter ya, mempunyai apa namanya ya, sifat ya, dimana dia itu kenapa dia harus pakai ZLC, kenapa dia harus pakai ALC, kenapa top play-nya itu harus Hinoki, kenapa top play-nya harus top play yang apa tuh, misalkan Ayous atau apa gitu ya. Itu pasti ada maksud dan tujuannya ya. Nah, dimana kalau misalkan kayunya itu misalkan punya top play yang Hinoki ya, itu tentunya harus dipasin dengan karet yang empuk ya, karetnya yang empuk, jangan karet yang terlalu keras ya. Nah, karetnya yang agak empuk ya, itu akan membantu. Jadi akan bersinergi tuh teman-teman ya. Ya, antara kekerasan yang dihasilkan dari kayu dengan kelembutan yang nanti akan menghasilkan putaran yang diperoleh atau didapat dari karet itu sendiri. Nah, contoh misalkan kayunya bagus ya, tapi misalkan menggunakan karet mati. Ini contohnya. Karet mati itu misalkan karet yang susah untuk kita lakukan gesekan. Itu otomatis mungkin secara teknik yang asal masuk bisa saja si bola itu bisa saja masuk ya, bisa saja masuk dengan dorongan-dorongan. Tapi kalau untuk gesekan, apalagi untuk kecepatan dan untuk menghasilkan satu putaran, nah itu memang tidak recommended ya dengan karet yang mati ya. Mungkin karet mati ada bagusnya buat pemain-pemain defense, dimana misalkan dia melakukan chopnya itu seperti kayak chop ya, tapi bisa menghasilkan bola kosong. Nah itu sebetulnya harus, memang kalau menurut saya ya, kayu dan karet itu harus berbanding lurus dengan skill dari si pemakainya gitu. Jadi ada kayu-kayu yang memang misalkan ya, untuk pemula misalkan teman-teman ya, untuk pemula ya itu memang mesti bertahap ya. Jadi jangan langsung menggunakan kayu yang bagus. Misalkan kita menggunakan kayu yang pemula ya, non karbon misalkan. Nah ini kita nggak ngomongin masalah harga, kita ngomongin kayu yang non karbon ya, kayu apa saja nih ya. Dan biasanya kalau kayu yang non karbon ya harganya biasanya juga relatif murah ya. Nah, kayu non karbon ini bagus untuk melakukan pukulan-pukulan dasar, belajar pukulan-pukulan dasar agar bisa merasakan feels dari pukulan yang kita lakukan gitu. Nah, nanti pelan-pelan setelah di-upgrade skillnya, kita akan naik ya menggunakan misalkan kayu yang lebih tinggi, atau kita upgrade terlebih dahulu karetnya yang lebih, misalkan kita pakai kayunya tetap kayu yang non karbon ya,
atau all wood ya. Sementara karetnya yang kita upgrade, misalkan dari harga 50.000 menjadi kita harga yang 150.000. Tentunya kontrolnya juga harus kita upgrade juga, karena pasti tingkat speednya pasti lebih, speednya belum tentu ya, tapi pasti speednya itu lebih tinggi. Dimana kalau speednya lebih tinggi, nah pasti kontrolnya juga kita harus mampu untuk mengontrol karet tersebut gitu. Nah tapi karena kita punya kayunya itu adalah bukan kayu yang bukan kayu yang speednya tinggi alias all wood ya, yang otomatis kontrolnya masih terjaga gitu. Nah semakin tinggi pasti kontrolnya makin minim ya. Makanya yang di-upgrade adalah bukan yang di-upgrade adalah skillnya. Jadi skillnya yang semakin menyesuaikan dengan si karet tersebut. Makin tinggi nih karetnya nih. Nah kemudian semakin tinggi lagi, misalkan kita pakai karet yang anggap saja seperti donik misalkan ya. Anggap saja seperti donik ya. Donik ataupun nitaku misalkan, yang harganya mungkin di atas 500.000 ya, dimana pasti tingkat kekencangannya makin naik lagi. Nah semakin lama kita menggunakan kayu tersebut ya, pasti kontrolnya juga harus kita tingkatkan. Skill kontrolnya kita juga harus di-upgrade menyesuaikan dengan karet yang kita gunakan. Dan pasti teman-teman ya, semakin lama kita menggunakan karet tersebut, pasti akan berbanding lurus ya antara skill dengan karet tersebut. Nah terus kita akan biasanya seorang pemain tuh akan terus mencari mencari peralatan yang semakin terupgrade dengan skill yang kita punyai ya. Nah misalkan dengan kayu yang non karbon, karetnya yang sudah speed tinggi ya, yang harganya di atas 500, contohnya seperti itu. Nah nanti akan diupgrade, biasanya tuh akan diupgrade lagi ya. Mungkin kalau misalkan si pemain tersebut punya rezeki lebih ya, dia akan menambahkan, saya pengen coba nih kayu yang mempunyai karbonnya tamka 5.000 misalkan gitu. Nah tamka 5.000 oke. Nah nanti diupgrade lagi setelah tamka 5.000, setelah skillnya menunjang, diupgrade menjadi misalkan ZLC atau ke ALC dulu deh. Nah ALC mungkin sebetulnya ALC itu tidak sekencang tamka 5.000 ya ALC sebetulnya ya. Ya nanti tergantung juga sih bahan dari kayunya itu apa ya. Tapi intinya kalau ALC itu dia kontrolnya atau boleh itu lebih lentur ya, si karetnya si kayunya itu lebih lentur. Nah beda sama yang tamka 5.000 ZLC ataupun super ZLC. Nah itu mempunyai dibilangnya itu lebih keras, lebih kaku ya, atau dia mempunyai powernya yang tinggi ya. Nah itu semakin powernya tinggi ya, kemudian dengan karet yang mempunyai karakter yang keras ya, kemudian mempunyai putaran yang tinggi, speednya tinggi. Nah otomatis yang harus disesuaikan itu adalah si skill dari si pemain tersebut teman-teman ya. Jadi tidak berpatokan pada peralatan sebetulnya ya. Peralatannya seperti itu ya, skillnya nanti akan seperti itu teman-teman. Sebagai contoh gini nih, ada pemain sama-sama divisi 5, dimana satu pemain misalkan ya, dia mempunyai peralatan kayunya, misalkan kayu yang bagus ya, misalkan dia pakai kayu butterfly yang ZLC misalkan ya, kayunya yang ZLC, tapi karetnya itu dia pakai karetnya itu pakai misalkan yang harga 50.000-an misalkan. Dengan sama-sama pemain divisi 5 dengan kayunya juga sama, dia menggunakan kayu yang ZLC ya, tapi karetnya itu misalkan menggunakan karet-karet seperti misalkan Nitaku G1 forehand, BG-nya Nitaku juga C1 misalkan. Nah otomatis teman-teman ya, dengan kualifikasi, dengan sama-sama
sama-sama menggunakan karet licin dengan posisi yang seperti itu, saya hampir yakin ya, yang mempunyai kayu dengan karet yang support ya, untuk spin, untuk speed ya, saya yakin ini lebih unggul, potensi menangnya itu lebih tinggi. Itu menurut saya ya. Teman-teman boleh berbeda, teman-teman boleh komen ya, itu nggak apa-apa, itu terserah teman-teman. Tapi menurut saya dengan hal semacam ini, bukan saya pastikan ya, saya hampir percaya bahwa yang mempunyai kayu dengan ZLC, jenis karbonnya, kemudian karetnya G1 dan C1 dengan dengan skill yang sama ya, inilah akan lebih unggul daripada dengan karet yang harga 50 yang tadi. Nah, itu saya hampir yakin akan dimenangkan oleh ini ya, karena skillnya itu sama tapi dengan karet yang berbeda. Nah, jadi salah satu contohnya ya. Karena apa? Pengaruhnya itu adalah di kecepatan, teman-teman. Jadi dengan karet misalkan yang harga 50.000, pasti kecepatannya jauh berbeda dengan karet yang harganya 500.000 misalkan seperti itu. Ya kan? Dengan kecepatan yang berbeda, otomatis tenaga yang dikeluarkan oleh karet yang 50.000 pasti lebih besar. Nah, dengan tenaga yang dikeluarkan lebih besar, nah otomatis ini akan berpengaruh terhadap performa si pemain tersebut. Ya, mungkin kalau skillnya misalkan divisi 5 dengan divisi 1 misalkan ya, mungkin sih bisa aja divisi satunya dengan alat seperti itu bisa memenangkan pertandingan ya, mungkin bisa saja. Tapi saya rasa kalau dengan skill yang sama, divisi yang sama, saya rasa agak sulit ya. Meskipun mungkin ada case-case khusus ya, ada kejadian tertentu ya yang mungkin ini bisa dimenangkan ya. Tapi kemungkinannya itu menurut saya mungkin 30% kemungkinannya kemenangannya. Meskipun masih tetap ada kemungkinan menang ya. Itu sih kalau menurut saya seperti itu ya jawabannya. Jadi peralatan harus berbanding lurus dengan skill, intinya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and share di Original Sport Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.